Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Polisi membentuk tim khusus untuk memburu pelaku pembunuhan sadis 2 belampik sapi di Lampung Tengah. Cuaca ekstrim, pohon rindang berusia tua di tengah kota Bandar Lampung dipangkas. Getah damar mata kucing menjadi harta karun warga pesisir barat karena keberadaannya yang sulit tumbuh di wilayah lain. Kisah pilu dialami seorang nenek yang menghuni gubuk darurat sebagai tempat tinggal sejak 2 tahun lalu. Hebatnya, keseharian nenek ini sebagai buruh sekaligus menjaga ladang warga dari api. Hermina, 55 tahun, warga Mesuji Timur ini telah 2 tahun menempati gubuk darurat yang dibuatnya sendiri. Lokasinya di tepi jalan lintas timur Kabupaten Mesuji. Gubuk yang dibuatnya ini berdinding tanah dan atapnya dari plastik. Tentu saja sangatlah tidak layak huni, apalagi untuk seorang perempuan tua yang tinggal sendirian. Setiap hari ia bekerja sebagai buruh di tempat warga sekitar. Selain itu, nenek ini juga menjaga lahan dari kebakaran api. Ini kerja sehari-hari apa? Enggak, di hutan menjaga kayu api. Jaga kayu ya, jaga api di hutan ya. Kendati sudah 2 tahun tinggal di gubuk ini, sang nenek belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah atau para dermawan, sehingga dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Bahaya kecanduan permainan daring atau game online tengah mengincar anak-anak. Dampaknya, anak menjadi tidak fokus belajar dan sulit bersosialisasi. Kondisi tersebut membuat komunitas Pendegadira bertekad menjaga anak-anak dari kecanduan game online. Mereka melakukan sosialisasi permainan tradisional ke sekolah-sekolah. Salah satu permainan yang mereka kenalkan adalah pertunjukan boneka tangan. Lihat saja, anak-anak tampak riang melihat boneka-boneka imut itu meliuk-liuk menyapa mereka. Aksi anak-anak muda Lampung ini Selasa pagi diadakan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Kebon Jeruk, Bandar Lampung. Selain itu, ada juga kesenian melipat kertas atau origami, bermain bola dengan tali, gobak sodor, hingga main bakiak. Permainan ini bisa dilakukan di dalam maupun luar ruangan. Anak-anak pun terlihat gembira saat bermain bersama. Ya, anak-anak sekarang banyak sekali yang kecanduan dengan game online. Yang dimana di sini kami Pendegadira terbentuk ke kegiatan ini, kami memotivasi mereka untuk semangat belajar dan mengurangi mereka untuk bermain game. Pengenalan permainan tradisional ini disambut baik oleh Dewan Guru dan orang tua siswa. Mereka bersyukur masih ada anak-anak muda yang peduli dengan masa depan anak-anak. Karena kecanduan game online sudah sangat meresahkan. Ya sebenarnya game online itu merusak anak-anak sih. Contohnya aja kalau kita dikasih PR anak-anak nggak kerjain. Kalau ditanya katanya udah ngantuk. Kenapa? Habis main game. Terus sebenarnya game ini merusak generasi sih ya.
Kegiatan-kegiatan serupa diharapkan bisa terus dilakukan. Kepedulian melestarikan permainan tradisional ini juga sekaligus budaya menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif. Komunitas ini sudah melakukan sosialisasi permainan tradisional dan aksi peduli pendidikan anak ini ke 14 sekolah di Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Itu masih ada bangunan yang pada itu. Alam yang terhempas luas disediakan Tuhan sebagai guru. Kira-kira begitulah ungkapan orang bijak terdahulu. Dari alam, manusia bisa belajar banyak hal, sekaligus bersyukur atas nikmat yang telah diberi oleh Yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi penyemangat siswa-siswi dan guru MTS Negeri 1 Lampung Barat. Mereka berpendapat bahwa belajar tidak hanya di dalam kelas, namun belajar juga bisa di alam lepas. Mereka mengadakan kegiatan belajar luar kelas di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan selama 2 hari. Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi pelajar karena alam adalah media yang tepat untuk menyampaikan ilmu. Pada kegiatan belajar luar kelas ini, para murid dikenalkan dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan. Selain itu, juga ada permainan flying fox, berenang di sungai, panjat tebing, dan lainnya. Para siswa terlihat antusias dan gembira saat belajar sekaligus bermain ini. Ini kan TNBPS gitu, jadi di sini nih kita bisa belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah terus itu di sini juga kan nggak cuman itu aja, di sini ada disediain tempat-tempat bermainnya. Terus ini. Selain belajar mengenai alam, murid juga belajar bahasa Inggris, matematika, dan fisika seperti di dalam kelas. Program belajar luar kelas ini menurut para guru akan memberikan pengalaman berbeda bagi murid. Ini adalah memberikan pengalaman berbeda, di mana selama ini anak-anak biasa belajar di kelas, mungkin suasananya membosankan atau kurang menantang, dan di sini anak-anak kita. Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan rasa persaudaraan dan cinta terhadap alam. Diharapkan dari kegiatan ini, siswa mampu meningkatkan kecerdasan emosional dan setelah pulang, pikiran murid akan segar untuk menerima pelajaran kembali. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Biasanya yang diundang nggak pengusaha lainnya yang di wilayah Lampung Polsek. Demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, unsur TNI, Polri, serta pemerintahan daerah memberikan sosialisasi untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Peran masyarakat adalah kunci utama meminimalisir gangguan dan ancaman dari kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Terbukti tim Densus 88 anti teror melakukan penangkapan para terduga teroris di kota Bandar Lampung. Guna mempersempit ruang gerak kelompok tersebut, perlu kesadaran dan peran masyarakat menghalau kelompok tersebut. Salah satunya dengan membentuk forum atau wadah sebagai sarana penampung informasi masyarakat, baik yang bersifat inklusif maupun secara global. Aparat kepolisian sektor Kedaton bersama TNI serta unsur pemerintah tingkat kecamatan membangun kelompok sadar Kamtibmas. Bahwa keamanan itu hal yang sangat penting, maka potensi yang ada di masyarakat berupa LKPM atau Polmas itu lebih ditingkatkan, digiatkan lagi oleh lurah, camat, bahkan wali kota. Peran 3 pilar yang ada di masyarakat itu dibuat oleh fungsi Babin Kamtibmas. Ada keterlibatan lurah, anak camat, ada keterlibatan babinsa. 3 pilar ini sudah terjadi harmonisasi, sehingga jaminan keamanan negara hadir, kami hadir, Polri hadir, camat hadir, TNI hadir, tokoh masyarakat, kita semua alim ulama
mewakili simbol negara hadir di tengah masyarakat untuk menjamin keamanan yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Selain itu, guna mendeteksi ancaman Kamtibmas, peran Babin Kamtibmas dan Babinsa akan difokuskan memberi pemahaman masyarakat agar peduli terhadap warga baru. Dengan terjalinnya kerjasama antara tiga pilar tersebut, potensi gangguan serta ancaman Kamtibmas di tengah kehidupan masyarakat bisa terdeteksi sedini mungkin. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Karena itulah potensi yang sangat besar. Dan Polsek dan Ramil sama-sama bisa melaksanakan undang-undang